Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama saya, Habibur Rahman. Kita akan melanjutkan materi di pertemuan sebelumnya mengenai kondisi geografis benua Asia dan benua lainnya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya mau nanya kabar kalian, gimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu tetap semangat belajar dari rumahnya ya, dan selalu menjaga kesehatan agar tetap semangat. Oke, kalian masih pada ingat nggak sih di pertemuan kemarin kita sudah membahas materi tentang apa aja? Oke, betul. Kita kemarin sudah membahas ada beberapa materi. Yang pertama kita sudah membahas materi mengenai apa itu benua atau sejarah dari benua. Oke, di mana benua sendiri itu awalnya hanya ada satu benua yang bernama Pangea. Kemudian benua Pangea ini mengalami perpecahan. Ada yang bergerak ke arah bumi bagian utara dan ada yang bergerak ke bumi bagian selatan. Bumi bagian utara disebut dengan benua Laurasia atau Eurasia, sedangkan benua yang bergerak ke arah selatan itu disebut dengan benua Gondwana. Oke, dan sekarang di zaman sekarang itu hanya ada 6 benua, tetapi hanya 5 benua saja yang dihuni oleh manusia. Oke, benuanya apa saja? Itu ada benua Asia, Amerika, Afrika, Eropa, dan Australia. Nah, mereka berlima ini merupakan benua yang dihuni oleh manusia. Dan satu benua yang tidak dihuni oleh manusia yaitu benua Antartika. Oke. Dan kemudian kita juga sudah membahas mengenai benua Asia, merupakan benua terbesar yang ada di dunia. Kayak gitu. Oke, untuk materi kita pada hari ini kita akan membahas 4 benua lainnya, yaitu benua Amerika, benua Eropa, benua Afrika, dan benua Australia. Oke, kita mulai dari benua yang pertama nih, yaitu benua Amerika, atau bisa kita sebut dengan negeri Paman Sam ya, kayak gitu. Oke, kalau kita melihat secara astronomis, benua Amerika itu terletak pada titik 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur barat dan 83 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan. Nah, kalau kita melihat dari luas yang ada di titik koordinat di sini, ini hampir sama kayak di Indonesia, yaitu ada negara yang di bagian utara dan ada juga negara yang berada di wilayah selatan, kayak gitu. Dan negara atau benua Amerika di sini itu ada di 2 bujur ya, ada di bujur timur dan ada juga di bujur barat, sehingga benua Amerika di sini itu merupakan benua kedua yang menjadi benua terluas di dunia setelah benua Asia. Oke, kita balik lagi di benua Amerika. Kalau kita melihat secara geografis, benua Amerika di sini berbatasan langsung dengan Samudra Arktik di sebelah utara. Oke, sebelah utara berarti di sebelah sini ya, kayak gitu. Di sebelah barat, sebelah barat berarti di sebelah kiri itu berbatasan dengan Samudra Pasifik. Samudra Pasifik itu kan menjadi satu di sebelah barat benua Amerika dan di sebelah timur dari negara Indonesia, kayak gitu. Oke, dan berbatasan juga dengan benua Antartika di wilayah atau di bagian selatan. Dan di sebelah timur atau di sebelah kanan berbatasan dengan Samudra Atlantik, seperti itu. Nah, perlu kalian garis bawahi atau kalian kasih mark di buku kalian. Di sini ada sungai terpanjang yang ada di benua Amerika, yaitu sungai Amazon yang terletak di negara Brazil. Jaraknya cukup jauh ya, ada 6.992 km. Dan danau yang terluas di benua Amerika itu adalah Danau Superior yang ada di Kanada dan Amerika Serikat dengan luasnya mencapai 82.100 km persegi.
Oke, kalau kita melihat bentukan dari wilayah benua Amerika itu terbagi menjadi 3 region. Region yang pertama itu adalah Amerika bagian utara, yang kedua adalah Amerika bagian tengah yang menghubungkan antara Amerika Utara dengan Amerika Selatan, dan yang ketiga itu adalah Amerika Selatan yang di bagian bawah sini. Oke, Amerika Utara itu hanya ada 2 negara, dan 2 negara itu merupakan negara maju dua-duanya, yaitu negara Kanada dan negara Amerika Serikat. Jadinya semua negara-negara yang ada di benua Amerika itu mayoritas merupakan negara yang sedang berkembang, sama halnya dengan di benua Asia. Yang mengalami negara maju itu hanya ada di benua atau di bagian Amerika Utara saja. Oke, kemudian Amerika Tengah. Amerika Tengah itu merupakan perbatasan yang menghubungkan antara Amerika Utara dan Amerika Selatan. Itu ada negaranya, ada negara Meksiko, ada negara Guatemala, ada negara Honduras, Nicaragua, Panama, dan lain-lainnya. Nah, sedangkan di wilayah Amerika Selatan ini merupakan negara-negara yang olahraga sepak bolanya cukup menonjol, kayak gitu. Sama halnya seperti sepak bola yang ada di benua Eropa ya. Kayak ada negara Brazil, itu adanya di Amerika Selatan. Ada negara Argentina, itu juga sama adanya di Amerika Selatan. Paraguay, Uruguay, Chili, kayak gitu. Nah, itu merupakan negara-negara yang sedang berkembang yang ada di wilayah benua Amerika Selatan. Oke, sampai slide di sini ada yang mau ditanyakan nggak dari kalian semua? Oke, nanti kalau ada yang mau ditanyakan mengenai materi yang saya sampaikan ini, silakan kalian chat saya ya untuk menanyakan pertanyaan yang belum kalian pahami. Oke, kemudian kita lanjut ke iklim dan kondisi alam. Oke, iklim di benua Amerika di sini itu dipengaruhi oleh 4 iklim. Yang pertama itu adalah iklim kutub. Oke, iklim kutub di sini itu adalah iklim yang terdapat di wilayah paling utara benua Amerika. Oke, karena dia berbatasan langsung dengan dengan kutub utara, kayak gitu. Nah, sehingga dia itu terdapat namanya iklim kutub. Oke, yang kedua adalah iklim sedang atau iklim subtropis. Ini adanya di wilayah selatan dari iklim kutub ya, atau di bawahnya langsung. Contohnya itu adanya di Amerika Utara. Kanada dan Amerika Serikat itu merupakan negara yang memiliki iklim sedang atau subtropis. Oke, yang ketiga itu ada iklim tropis, itu berada di daerah Amerika Tengah, berarti yang tadi ya, Meksiko, Guatemala, Panama, dan lain-lainnya, dan sebagian besar wilayah Amerika Selatan. Nah, di wilayah Amerika Selatan sendiri itu juga sama, ada yang dilalui oleh garis khatulistiwa. Oke, kalian tahu nggak sih garis khatulistiwa itu garis apa? Oke, benar. Garis khatulistiwa itu merupakan garis yang memisahkan dua bagian bumi, yaitu bumi bagian utara dan bumi bagian selatan. Dan dilalui juga itu hutan hujan tropis ketika dilalui oleh garis khatulistiwa. Nah, yang paling terkenal hutan hujan tropis di wilayah Amerika Selatan itu adalah di negara Brazil. Di situ banyak banget ya hutan hujan tropisnya. Oke, yang keempat itu adalah iklim semi gurun. Ini berada di daerah bayangan hujan atau di balik pegunungan. Oke, kemudian kita lanjut ke kondisi alam di benua Amerika. Yang pertama ada pegunungan. Oke, pegunungan di sini itu dari bagian barat membujur dari utara ke selatan, yaitu dari Alaska itu yang di atasnya Kanada, sampai pulau Tierra del Fuego di selatan. Di wilayah ini terdapat Great Basin Grand Canyon dan serangkaian plato dengan puncak tertinggi di Argentina, yaitu Mount Aconcagua, begitu ya, dengan tingginya itu mencapai 6.000
meter. Oke, yang kedua itu ada dataran rendah. Dataran rendah itu terletak di sebelah timur jalur pegunungan yang tadi merupakan das. Das itu merupakan daerah aliran sungai dan dataran rendah danau. Dan yang ketiga itu adalah dataran tinggi, yaitu berada di sebelah timur, terdapat di dataran tinggi Labrador dan Perisai Kanada, pegunungan Appalachia, dan dataran tinggi Guyana dan dataran tinggi Brazil. Nah, yang perlu kalian perhatikan, yang membedakan antara dataran rendah dan dataran tinggi itu adalah kalian melihat tinggi daerah tersebut. Kalau tingginya itu kurang dari 600 meter, dikategorikan sebagai dataran rendah. Tetapi kalau tingginya itu melebihi dari 600 meter, berarti dia termasuk ke dalam dataran tinggi. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak dari kalian semua? Oke, semoga kalian pada paham ya. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis tanah yang tersebar di benua Amerika. Yang pertama adalah tanah organosol, itu terdapat di rawa-rawa sekitar Danau Great Lakes dan di Kanada. Oke, yang kedua ada tanah pothole, yaitu tanah yang kurang subur. Kayak gitu, yang ada di Amerika bagian utara. Umumnya itu terdapat hutan konifera atau hutan taiga. Kayak gitu. Nah, kenapa tanah yang ada di Amerika Utara itu adalah tanah yang kurang subur? Karena daerah tersebut itu kan daerah yang udah masuk ke iklim yang dingin kan ya, bahkan iklim kutub. Nah, sehingga menyebabkan kualitas tanah di daerah tersebut itu kurang subur. Seperti itu. Oke, yang ketiga ada tanah latosol, yaitu tanah dengan berbagai tingkat warna merah atau hitam. Umumnya terdapat di daerah tropis seperti Amerika Tengah dan Selatan. Dan yang terakhir ini adalah tanah postolik merah kuning. Warnanya memang merah kuning ya, kayak gitu. Gradasi, gitu gradasi dari warna merah dan warna kuning, kayak gitu maksudnya. Nah, ini tersebar di Amerika Tengah, Selatan, dan Utara bagian Tenggara. Oke. Nah, sekarang kita lanjut nih ke flora dan fauna yang dimiliki di benua Amerika. Oke, yang pertama kita mau melihat di Kanada. Kanada itu merupakan banyak terdapat hutan berdaun jarum. Kenapa bisa demikian? Karena Kanada di sini itu kan berdekatan dengan daerah kutub utara yang menyebabkan masih adanya nih hawa-hawa iklim kutub yang terdapat di negara Kanada, sehingga terdapat nih banyak hutan berdaun jarum atau berdaun kecil ya, gitu. Oke, yang kedua adalah Amerika Selatan. Di Amerika Selatan itu terdapat hutan hujan tropis di pegunungan Occidental Meksiko, ledok Amazon, Guyana, dan Kolombia. Nah, yang tadi saya bilang, Amerika Selatan sendiri itu merupakan daerah yang tropis karena dilalui atau berada di daerah iklim tropis, kayak gitu. Dan ada beberapa negara yang dilalui oleh garis khatulistiwa di Amerika bagian selatan. Oke, yang ketiga ada Amerika bagian utara dan selatan. Itu terdapat sabana, ini bukan jenis ayam, ya, tetapi itu adalah hutan sabana, terutama di dataran tinggi Guyana, Brazil, dan ledok Orinoco. Di Amerika Utara terbentang juga nih padang rumput dan prairie, gitu. Selanjutnya di Amerika Tengah, berarti ini menghubungkan antara Amerika Utara dan Selatan ya, yaitu tumbuhan gurun dan semi gurun di daerah bayangan hujan, seperti plato antara pegunungan Rocky dan Sierra Nevada, serta gurun basin Mojave, Sonora, dan Chihuahua di Meksiko. Ini seperti nama anjing ya, anjing Chihuahua gitu. Oke, selanjutnya adalah Amerika bagian utara dan selatan, di mana Amerika bagian utara dan selatan di sini itu memiliki tumbuhan lumut dan rumput kecil. Mungkin kalau di bagian utara banyak nih lumut-lumut dan rumput kecil, karena yang tadi nih balik ke Kanada.
dia itu masih terdapat hawa-hawa atau iklim dari iklim kutub, sehingga banyak banget nih jenis tumbuhan lumut dan rumput kecil di daerah tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke fauna atau hewan yang ada di benua Amerika. Itu ada beruang kutub, biasanya adanya di wilayah utara Amerika ya. Karibu, anjing laut, beruang hitam, rusa, serigala, macan gunung, dan lain-lainnya. Oke, selesai dari benua Amerika. Ada yang mau ditanyakan tidak dari benua Amerika? Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan men-CC saya ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke benua yang ketiga, yaitu benua Eropa. Nah, benua Eropa di sini itu bisa disebut juga dengan benua biru, ya. Kenapa disebut dengan benua biru? Karena ya bisa dilihat dari bola mata yang dimiliki oleh masyarakat kebanyakan Eropa ya, kayak gitu. Oke, benua Eropa itu kalau kita melihat dari letak astronomisnya, itu terletak di 25 derajat bujur barat sampai 35 derajat bujur barat. Dan 35 derajat lintang utara sampai 75 derajat lintang utara. Nah, sehingga menyebabkan negara-negara di Eropa itu tidak ada yang masuk ke iklim tropis. Gitu ya, dia adanya di iklim subtropis dan di iklim dingin kayak gitu. Nah, benua Eropa sendiri itu merupakan benua yang menjadi satu dengan benua Asia kayak gitu. Tetapi ada pembatasnya. Pembatasnya itu adalah pegunungan Ural dan sungai Ural yang ada di negara Rusia. Oke, kalau kita melihat secara geografis, ini bukan benua Asia ya, saya lupa edit. Ini adalah benua Eropa. Itu berbatasan langsung dengan Samudra Arktik di wilayah utara. Jadi di sebelah sini ya. Di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Atlantik di sebelah kiri nih. Di wilayah selatan berbatasan dengan Laut Tengah. Dan di sebelah timur berbatasan dengan benua Asia. Gitu. Nah, di sini kamu juga boleh nih map di buku kalian. Sungai yang terpanjang di benua Eropa yaitu Sungai Volga yang ada di Rusia dengan jarak 3.645 km. Dan danau yang terluas di benua Eropa itu adalah Danau Ladoga yang ada di negara Rusia juga dengan luas 18.130 km persegi. Oke, untuk di benua Eropa itu terbagi menjadi 4 region. Region yang pertama itu adalah Eropa bagian utara, yang kedua itu adalah Eropa bagian barat, yang ketiga itu adalah Eropa bagian timur, dan yang terakhir itu adalah Eropa bagian selatan. Oke, kita mulai dari Eropa utara. Eropa utara berarti ada di bagian atas ini, berarti terdiri dari negara Inggris, negara Denmark, negara Islandia, negara Finlandia, negara Irlandia, Swedia, dan lain-lainnya itu adanya di wilayah atau di region Eropa Utara. Oke, pokoknya hampir semua negara di Eropa itu merupakan negara maju semua ya, begitu. Oke, kemudian kita lanjut ke Eropa Barat. Eropa Barat berarti adanya di sebelah kiri. Itu ada negara-negara yang cukup maju ya, begitu, dan sering mengikuti perang dunia, kayak gitu. Ada Prancis, ada Belanda, ada Jerman, Austria, Swiss, Belgia, dan lain-lainnya. Oke, kemudian ada Eropa Timur. Eropa Timur itu adanya di sebelah kanan. Nah, cara untuk menghafal Eropa Timur di sini, kalian tuh selalu ingat bahwa Eropa Timur itu memiliki aksen tulisan yang berbeda. Begitu. Kalau kalian melihat Rusia, negara Rusia, itu kan dia memiliki aksen huruf yang berbeda kan, kayak gitu. Nah, sehingga negara-negara yang memiliki aksen tulisan yang berbeda itu adanya di Eropa Timur. Itu ada Rusia, Belarusia, Ceko, Poland,
Ukraina, Hungaria, Rumania, dan lain-lainnya. Nah, sedangkan Eropa Selatan itu ada di bagian bawah, itu ada Serbia, Bosnia, Spanyol, Portugal, Albania, Yunani, dan lain-lainnya. Nah, itu merupakan region yang terdapat di benua Eropa, terbagi menjadi 4 ya. Ada Eropa Utara, Barat, Timur, dan Selatan. Oke, kita masuk ke dalam iklim yang ada di benua Eropa. Ternyata di sini ada 4. Yang pertama itu adalah Eropa Selatan. Itu biasanya iklimnya itu lebih hangat ya, kering dan hangat dibandingkan region-region Eropa lainnya. Kayak gitu. Oke, yang kedua itu ada Eropa Barat dan Barat Laut. Nah, biasanya itu iklimnya adalah agak hangat dan lebih lembab daerahnya di Eropa Barat dan Barat Laut. Oke, yang ketiga ada Eropa bagian tengah. Ini biasanya iklim biasanya itu lembab dan cukup dingin. Dan yang terakhir itu adalah subarktik, yaitu iklim kutub. Nah, kalau kita melihat kondisi alam di benua Eropa itu terbagi menjadi 3, sama kayak yang sebelumnya. Ada pegunungan, ada dataran rendah, dan ada juga pegunungan lipatan muda. Oke, kalau pegunungan di sini itu pegunungan tua di bagian utara meliputi pegunungan yang ada di negara-negara Eropa Utara. Oke, tadi contohnya apa di Eropa bagian utara? Contohnya seperti Inggris, Irlandia, dan lain-lainnya ya. Itu merupakan negara-negara yang ada di Eropa Utara. Seperti itu. Nah, yang kedua ada dataran rendah. Dataran rendah di sini itu dataran rendah Rusia mencakup dataran rendah Eropa di sepanjang pantai Laut Utara. Berarti adanya di bagian utara tadi ya. Kayak gitu. Itu hampir semua negaranya adanya di dataran rendah. Yang ketiga itu ada pegunungan lipatan muda, yaitu berada di bagian selatan dengan pusatnya di pegunungan Alpen yang terletak di negara Swiss dan Austria, di mana puncaknya itu adalah di Mont Blanc dengan tingginya setinggi 4.183 meter. Oke, kemudian kita akan membahas tanah-tanah yang tersebar di benua Eropa. Itu ada tanah organosol, itu adanya di wilayah Eropa Utara dan Tengah. Ada juga tanah potsol, yaitu tanah yang kurang subur, seperti di Eropa bagian utara. Ada juga tanah kambisol, itu adalah tanah yang berkembang di atas batu kapur, yang ditemui di hampir seluruh wilayah Eropa. Dan yang terakhir itu adalah tanah aluvial, yaitu tanah yang terdapat di sekitar sungai yang terdapat di Eropa Tengah dan Selatan. Oke, kemudian kita masuk ke flora dan fauna yang terdapat di benua Eropa. Oke, di sebelah utara, flora yang tumbuhnya itu adalah tumbuhan tundra dengan berbagai jenis lumut dan rumput pendek. Dan biasanya juga berjarum ya. Begitu, karena semakin ke utara itu semakin mendekati kutub utara, juga semakin sedikit jenis spesies tumbuhan yang dapat tinggal di daerah tersebut. Nah, sedangkan faunanya itu terdiri atau terdapat fauna rusa kutub dan serigala. Oke, untuk Eropa Tengah, floranya itu adalah ada pohon eks, pinus, dan cemara. Sedangkan faunanya itu ada rusa, berang-berang, rubah, dan burung elang. Oke, kemudian di Eropa Selatan itu ada floranya berupa tumbuhan berdaun jarum seperti cemara. Sedangkan faunanya itu ada binatang rubah dan pasir. Dan yang terakhir ini ada di Eropa Barat dan Tengah, yaitu hutan campuran yang merupakan hutan gugur daun yang terdapat di lereng-lereng pegunungan di sekitar Laut Tengah, serta Eropa bagian barat dan tengah. Nah, ini merupakan flora dan fauna yang terdapat di benua
Eropa. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tidak dari kalian semua? Oke, nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan hubungi saya di WhatsApp ya. Sekarang kita masuk ke benua yang keempat, yaitu benua Afrika. Di mana benua Afrika di sini letaknya di mana? Letaknya itu di sini ya. Di sini udah ada on point ya, yang berwarna pink di sini. Oke, kalau kita melihat letak benua Afrika secara astronomis itu terletak di titik 17 derajat bujur barat sampai 51 derajat bujur timur dan 37 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan. Oke, kalau kita bicara tentang garis geografis atau letak geografis, benua Afrika di sini berbatasan langsung dengan Laut Tengah di sebelah utara. Sedangkan di sebelah baratnya berbatasan langsung dengan Samudra Atlantik, ini yang di sebelah kiri. Di sebelah selatan Samudra Hindia, yang di sebelah timur itu adalah Laut Merah. Kenapa disebutnya Laut Merah? Apakah air tersebut banyak darah ya? Itu ternyata tidak ya. Itu karena adanya gangga. Kayak gitu. Nah, gangga itu apa lagi sih? Nah, itu nanti bisa kalian pelajari di pelajaran IPA ya, terutama di pelajaran biologinya. Itu nanti kalian belajar tentang gangga atau algi gitu ya. Oke, kita masuk ke on point dari benua Afrika. Ini yang harus kalian mark, bukan yang harus sih, bisa kalian mark di buku kalian. Itu adalah sungai yang terpanjang di benua Afrika itu adalah Sungai Nil. Gitu ya. Ini saya belum edit. Ya, masih saya belum edit. Pokoknya sungai yang terpanjang itu adalah Sungai Nil yang terletak bukan di Rusia tetapi di Mesir. Oke, jaraknya itu 3.645 km. Oke, untuk benua Afrika itu terbagi menjadi 5 region. Region yang pertama itu adalah Afrika Utara, yang kedua adalah Afrika Barat, yang ketiga Afrika Timur, keempat Afrika Tengah, dan yang kelima ada Afrika Selatan. Oke, kita masuk ke region yang pertama yaitu Afrika Utara. Afrika Utara di sini kan hampir berdekatan dengan benua Asia kan, sehingga sehingga region yang ada di Afrika Utara itu merupakan negara-negara yang mayoritas beragama Islam. Seperti itu. Contohnya apa sih? Contohnya itu seperti negara Aljazair, negara Mesir, negara Libya, Sudan, Maroko, Tunisia, dan lain-lainnya. Itu adanya di Afrika Utara. Nah, Afrika Utara di sini itu kebanyakan negara yang berkembang ya, kayak gitu. Oke, lanjut ke Afrika Barat. Afrika Barat di sini itu udah masuk ke negara yang hampir miskin ya, kayak gitu. Itu ada Ghana, ada Pantai Gading, ada Nigeria, ada Mauritania, ada Togo, dan lain-lain. Afrika Timur pun juga sama, kayak di Afrika Barat, hampir negaranya itu adalah negara yang miskin. Itu ada negara Ethiopia, ada negara Kenya, ada negara Madagaskar, ini bukan film ya, Madagaskar. Terus ada Uganda, Zimbabwe, dan lain-lainnya. Nah, mungkin yang paling terdengar di telinga kalian itu adalah Zimbabwe ya. Itu merupakan negara yang benar-benar parah banget untuk tingkat inflasinya ya. Inflasi itu merupakan kenaikan harga-harga barang pokok di suatu daerah dan cenderung lama perubahannya. Nah, itu adanya di Zimbabwe, di mana satu telur di sini itu dihargakan sampai berjuta-juta dolar. Kayak gitu. Dolarnya Zimbabwe itu sungguh luar biasa, inflasinya tinggi banget ya di Zimbabwe. Nah, kemudian ada Afrika Tengah. Afrika Tengah itu ada negara Kamerun, ada Chad, ada Kongo, dan ada Gabon, dan lain-lain negaranya. Dan Afrika Selatan itu terdiri dari Afrika Selatan, Namibia, Botswana, dan lain-lain. Oke, untuk kondisi alam di benua Afrika itu ada plato-plato. Plato itu merupakan dataran ya, dataran tinggi, tapi dia itu bentuknya hamparan gitu.
Setelah memagari benua Afrika membentuk dataran pantai yang sempit. Terus yang kedua, itu ada wilayah Rift Valley, di mana dimulai dari Anatolia Turki, membentang melalui lembah Yordan dan Laut Mati, kemudian bergerak ke arah selatan ke Danau Turkana, Danau Victoria, dan Danau Malawi. Nah, yang ketiga itu ada kawasan ledok atau basin, yaitu membentuk daerah aliran sungai, rawa ya, ini bukan rawa, dan gurun, seperti basin sungai Niger, basin Kongo, basin Kalahari, dan basin Chad. Nah, untuk pegunungan di benua Afrika, itu ada pegunungan Atlas, terdapat di sebelah barat laut. Di sebelah tenggara terdapat pegunungan Brighton. Di bagian Afrika ditemukan plato Fouta Djallon. Di bagian tengah Afrika ditemukan plato Jos, Adamos, Banga. Oke. Nah, kemudian iklim yang ada di benua Afrika itu sebagian besar beriklim tropis, kecuali wilayah yang paling utara ya dan yang paling selatan itu dipengaruhi oleh iklim yang subtropis. Nah, selain itu di benua Afrika pun juga sama kayak di Asia Barat terdapat beberapa gurun. Oke, gurun yang paling terkenal itu adalah gurun Sahara ya. Kan ada lagunya tuh. Oke, gurun Sahara itu terletak di Mesir dan gurun Kalahari itu terletak di negara Botswana. Seperti itu. Oke, kemudian tanah yang terdapat di wilayah Afrika itu ada tanah laterit dan ada tanah latosol. Tanah laterit itu banyak ditemukan di Afrika Utara, wilayah pegunungan Atlas, dan di Afrika Selatan. Sedangkan tanah latosol itu ditemukan di sekitar Sungai Niger dan Afrika Timur. Nah, ini merupakan flora dan fauna yang ada di benua Afrika. Tipe flora hutan hujan tropis didominasi oleh lumut, tumbuhan paku, tumbuhan semak, dan tumbuhan yang berdaun lebat, berkayu, berdaun lebar, serta selalu menghijau yang ditemukan di bagian tengah dan barat Afrika. Karena balik lagi, Afrika ini itu kan ada yang dilalui garis khatulistiwa, sehingga ada beberapa negara yang terdapat hutan hujan tropis, di mana hutan hujan tropisnya itu selalu berdaun lebat, kayak gitu, daunnya lebar-lebar dan lain-lain. Nah, untuk tipe flora hutan stepa atau sabana itu didominasi oleh rumput, semak belukar, dan tumbuhan berbatang lunak yang terdapat di Afrika bagian utara dan selatan. Nah, di sini juga ada fauna. Fauna utara itu mencakup wilayah Sahara dan fauna Ethiopia itu mencakup wilayah sub-Sahara. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak sampai di sini? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke benua yang terakhir yang dihuni oleh manusia, yaitu benua Australia. Oke, benua Australia itu adanya di sebelah sini ya. Kayak gitu. Oke, benua Australia itu kalau kita melihat dari titik koordinat, itu terletak di 113 derajat bujur timur sampai 154 derajat bujur timur dan 10 derajat lintang selatan sampai 44 derajat lintang selatan. Nah, benua Australia di sini itu merupakan benua buangan ya, kayak gitu, karena imigrasi itu akan masuk ke benua Australia pada zaman dulu, kayak gitu, Mam. Zaman dulu pun benua Australia itu kan juga suku aslinya itu nggak berkulit putih, melainkan berkulit hitam. Ya mungkin kalian waktu kecil pernah dengar lagu anak kecil, karena di situ ada yang menyebutkan suku dan hewan khas yang terdapat di benua Australia. Ya, suku yang terkenal di Australia itu adalah suku Aborigin yang berkulit hitam. Sedangkan hewan yang terkenal di benua Australia itu adalah hewan yang berkantung, yaitu kanguru atau walabi.
Oke, di benua Australia itu terdiri dari dua negara, yaitu negara Australia dan Selandia Baru. Oke, mungkin kalau Selandia Baru kita dengar beritanya di tahun 2019 ya, itu yang ada pemboman. Kita adanya di Selandia Baru di New Zealand. Oke, sedangkan negara Australia itu negara yang pulau besar ini ya, ini benua Australia atau negara Australia ini, sedangkan yang memisah dari benua Australia itu adalah New Zealand atau Selandia Baru. Sedangkan yang kecil ini merupakan Tasmania. Kayak gitu ya, Tasmania. Oke, kita lanjut lagi. Tadi kita udah bicara tentang letak astronomis dari benua Australia. Sekarang kita masuk ke letak geografis dari benua Australia. Oke, di sini Australia berbatasan langsung dengan Laut Timor, Laut Arafura, dan Selat Torres di sebelah utara. Sedangkan di sebelah baratnya berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Gitu. Di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia juga dan Selat Bass ya. Sebelah timur itu berbatasan dengan Laut Coral dan Laut Tasman. Oke, ini juga yang perlu kalian di-mark di buku kalian. Itu adalah sungai terpanjang di benua Australia, itu adalah Sungai Murray yang berjarak 5.300 km. Oke, selanjutnya di benua Australia, benua utamanya itu terbagi menjadi 5 macam negara bagian. Oke, negara yang pertama itu adalah New South Wales. Oke, New South Wales itu ibu kotanya adalah Sydney. Oke, New South Wales itu adanya di sebelah kanan ya, di sini nih, di sebelah kanan New South Wales. Dia hampir berbatasan dengan Tasmania nih yang di sebelah selatannya nih, yang kecil ini. Oke, yang kedua itu adalah Victoria. Di mana tuh Victoria? Bukan Victoria Secret ya. Kayak gitu. Victoria juga berbatasan juga nih dengan New South Wales. Jadinya New South Wales dulu di atas, baru kemudian Victoria di bawahnya. Ibu kota dari Victoria itu adalah negara Melbourne. Kayak gitu. Oke, kemudian ada juga Queensland. Queensland itu adanya di wilayah utara sebelah kanan. Itu ibu kotanya adalah Brisbane. Terus ada juga Australia Barat. Oke, kalau barat berarti adanya di bagian barat kan, di sebelah kiri. Nah, itu ibu kotanya adalah Perth. Oke, Australia Utara berarti di bagian atas. Itu ibu kotanya adalah Darwin. Dan Australia bagian selatan itu adalah di bagian bawah ya, itu ibu kotanya adalah Adelaide, gitu. Dan Tasmania di sini itu yang kecil yang ini ya, kecil yang ini, itu ibu kotanya adalah Hobart, seperti itu. Oke, sedangkan ini untuk negara Selandia Baru ya, beda sama negara Australia yang ini. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak dari kalian semua? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke iklim dan tanah yang terdapat di benua Australia. Oke, di sini ada pantai selatan itu umumnya beriklim subtropis ya, karena sudah kalau kita lihat dari letak lintangnya di paling selatan itu ada di 44 derajat lintang selatan, otomatis sudah masuk ke wilayah atau beriklim subtropis. Ke pantai timur itu dipengaruhi oleh angin pasat sehingga terjadi hujan di sepanjang tahunnya. Sedangkan di bagian selatan itu hujan terjadi pada bulan Juni ketika musim dingin. Nah, di kelas 7 kalian kan sudah belajar tentang angin muson barat dan angin muson timur kan ya? Di mana angin muson timur di sini itu anginnya itu bergerak dari negara atau dari benua Australia menuju ke benua Asia. Itu terjadi di bulan
di bulan saat ini nih, kayak gitu dari bulan April kalau nggak salah sampai bulan Oktober. Nah itu terjadi angin muson timur. Nah apa sih dampak dari adanya angin muson timur? Dampaknya itu adalah negara Indonesia mengalami musim kemarau dan benua Australia mengalami musim dingin ya, kayak gitu. Sehingga ketika kalian mau jalan-jalan dan menikmati salju di benua Australia, itu nggak akan ditemukan tuh di bulan Desember, tapi ditemukannya di bulan-bulan saat ini, kayak gitu. Karena yang tadi dipengaruhi oleh angin muson barat dan timur. Oke, kemudian ada tanah latosol dan ada tanah pojol yang tersebar di wilayah atau di benua Australia. Tanah latosol di sini itu terdapat di semua negara bagian Australia. Sedangkan tanah pojol di sini itu terdapat di daerah yang lebih basah karena cukup tinggi curah hujannya. Berarti seperti di pantai timurnya ya, itu terdapat tanah pojolnya. Oke, kemudian ada kondisi alam, itu ada cekungan itu berarti yang berbentuk U ya. Terdapat 3 cekungan utama di benua Australia, yaitu cekungan Carpentaria, Eyre, dan Murray, dengan titik terendahnya di Danau Eyre. Terus ada juga pegunungan di sini dibedakan menjadi 2. Ada pegunungan yang di bagian barat di sebelah kiri, dan ada pegunungan timur di sebelah kanan. Pegunungan barat itu merupakan pegunungan Hamersley dan King Leopold dengan puncak tertinggi di Mount Bruce. Itu dengan tingginya setinggi 1226 meter. Nah, sedangkan di sebelah timur atau di sebelah kanan itu ada pegunungan New England, pegunungan biru, dan pegunungan Alpen di Australia. Dengan puncaknya itu adalah Mount Kosciuszko dengan tingginya 2228 meter. Nah, di wilayah Australia pun juga sama nih, ada gurun juga yang terdapat di benua Australia gitu. Nah, terdapat wilayah di barat laut nih gurun-gurun. Kayak ada gurun Gibson, ada Great Victoria, dan ada Great Sandy. Nah, itu merupakan kondisi alam yang terdapat di benua Australia. Oke, kemudian yang terakhir ini adalah flora dan fauna yang ada di benua Australia. Itu ada pertanian dan peternakan, itu biasanya merupakan hasil terpenting ya. Kayak gitu, hasil terpentingnya itu adalah gandum, barley, jagung, dan sorghum. Anggur dan apel banyak dihasilkan di daerah selatan, sedangkan tebu itu dihasilkan di negara bagian Queensland. Terus ada juga wool dan peternakan sapi. Kayak ini dihasilkan di negara bagian New South Wales dan diekspor ke Jepang, Amerika, dan Inggris. Sedangkan peternakan sapi itu terdapat di Queensland, Victoria, dan Selandia Baru. Sedangkan komoditas susu itu adanya di Australia dan Selandia Baru ya, menjadi pengekspor susu dan daging sapi ke berbagai negara termasuk di Indonesia. Nah, kalau kita lihat ketika Idul Adha kemarin itu kebanyakan sapi-sapi yang berbadan besar itu adanya di Australia gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak untuk kalian semua, dari kalian semua? Oke, kalau nggak ada, saya akhiri pertemuan kita kali ini. Tetapi sebelum diakhiri pertemuan kali ini, ada yang mau memberikan kesimpulan nggak sih? Materi apa aja yang kita pelajari hari ini? Oke, kita sudah mempelajari 4 benua yang dihuni oleh manusia ya. Ada benua apa aja tadi? Amerika, benua Eropa, Afrika, dan yang terakhir adalah Australia. Nah, di situ kita sudah membahas berbagai macam materi ya, dimulai dari letak astronomis geografis, terus region-region yang terdapat di benua tersebut. Terus kita bicara tentang iklim, kita bicara tentang tanah, kita bicara tentang flora dan fauna di benua tersebut. Kayak gitu. Nah, karena sudah selesainya PowerPoint yang pertama ini, berarti menandakan
kalian akan melakukan presentasi di pertemuan selanjutnya. Kayak gitu, jadinya siap-siap untuk kelompok 1. Kan ada 7 kelompok kan ya. Oke, siap-siap untuk kelompok 1 sampai kelompok 3 untuk melakukan presentasi di pertemuan selanjutnya. Oke, siapkan juga PPT-nya ya. Kayak gitu, dan jangan lupa untuk mengirim PowerPoint dan makalah yang sudah kalian buat ke Google Classroom. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, saya akhiri pertemuan kita pada hari ini. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan pada pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.